Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'asan nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali dengan sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan sahabatnya, termasuk keluarganya yang paling istimewa, yang sangat-sangat kita harapkan untuk kita bersama selaku umatnya yang masih simpati dan anut kepada syariat ajarannya. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia, selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib Al-Fakir menyampaikan isi khutbah yang singkat ini, pertama kali ingin menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi khatib yang fakir, pada umumnya untuk segenap hadirin jamaah yang berada di masjid yang kita muliakan. Marilah kita semua tidak pernah berhenti untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena kita sudah diberikan informasi oleh Allah modal yang terbaik, modal yang akan menjamin keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Intinya kita harus berbekal, karena sesungguhnya bekal yang sangat terbaik yang bisa menjamin selamat dunia selamat akhirat adalah takwa kepada Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, innal muttaqina fi maqamin amin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, situasi apapun, orang yang bertakwa kepada Allah fi maqamin amin, dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang aman, di tempat yang selamat, di tempat yang betul-betul menjamin bahagia dunia selamat akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para shaimin yang insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah.
tema pada hari ini adalah puasa merupakan anugerah Allah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman, yang sekaligus dengan puasa ini insya Allah akan sukses dunia dan juga selamat sukses di akhirat. Pertanyaannya, mengapa puasa ini adalah merupakan anugerah yang terbesar dari Allah untuk kita orang yang beriman? Hadirin jamaah yang berbahagia, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jamaluddin, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang bernama Mau'izatul Mu'minin, puasa itu betul-betul merupakan anugerah dari Allah kepada kita. Karena puasa itu adalah mampu menghadang politik setan. Dan puasa juga adalah mampu menggagalkan rencana setan. Apa alasannya puasa itu adalah mampu menggagalkan, menghadang politik setan? Karena beliau katakan, iz ja'ala sauma hisnan wa junnatan. Karena puasa itu adalah betul-betul menjadi benteng, betul-betul menjadi tirai bagi orang-orang yang beriman. Karena hakikat daripada puasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, akan tetapi yang paling inti, hakikat daripada puasa itu adalah al-imsaku anis syahawat. Seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau manusia, khususnya orang-orang yang beriman, sudah sanggup mengendalikan hawa nafsunya, maka orang itu identik di dalamnya penuh dengan kesabaran. Makanya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan as-saumu nisfus sabri, bahwa puasa itu adalah separuh daripada sabar. Kalaulah di dalam puasa itu adalah penuh dengan kesabaran, maka orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pertolongan oleh Allah, akan diberikan kesuksesan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan pahala orang yang sabar begitu luar biasa banyaknya tanpa terbatas. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, dengan tegas Allah mengawali dengan huruf inhisar. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah Allah cukupkan, Allah berikan pahala kepada mereka bighairi hisab, tanpa ada batas. Luar biasa. Kalau seseorang sudah mampu melakukan kesabaran, Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya beliau mengatakan sabar itu minimal 3 perkara. Yang pertama, as-sabru ala adai faraidillah. Dia sabar terus menerus menegakkan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau ini dilakukan, berarti orang itu dalam kondisi apapun dia selalu zikir dan ibadah kepada Allah. Kalau dia sudah ibadah terus kepada Allah, maka berarti dia orang itu betul-betul ibadah identik dengan melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Kalaulah nilai-nilai kebaikan oleh orang itu dilakukan terus, maka bukan hanya Allah yang cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Dengan ungkapannya Allah katakan di ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah
Ada kata-kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang muhsinin, orang yang melakukan nilai-nilai kebaikan. Ternyata jamaah yang berbahagia, bukan hanya Allah dan Rasul sajalah yang cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Ternyata keluarga kita juga, saudara kita juga, handai tolan kita juga, lingkungan masyarakat kita juga. Manakala kita melakukan nilai-nilai kebaikan, mereka itu akan simpati kepada kita, mereka itu akan percaya kepada kita, mereka itu akan sayang kepada kita. Kalau orang itu sudah dipercayai dan disayang oleh semua pihak, Allah dan Rasulnya sudah sayang, masyarakat dan keluarganya sudah sayang, maka jelas itu konklusinya, indikasinya orang itu akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antaranya Sayyidina Ali pernah bertanya, tahukah anda orang yang dicintai oleh Allah? Beliau menjelaskan, orang yang dicintai oleh Allah tandanya adalah seseorang yang dicintai oleh keluarganya, oleh sanak familinya, oleh lingkungan masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya beliau bertanya, tahukah anda orang yang dibenci oleh Allah? Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang dibenci oleh keluarganya, dibenci oleh saudaranya, dibenci oleh lingkungan masyarakatnya. Tentunya kalau kita bertanya, mengapa dia disayang oleh Allah dan lingkungannya? Karena kebaikannya. Mengapa Allah dan lingkungannya juga benci kepada dia? Karena kejahatannya. Oleh karena itu puasa mendidik kepada kita. Dari uraian-uraian di atas, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jamaluddin, beliau mengatakan, lahirlah dua makna yang sebenarnya dari puasa itu. Yang pertama, puasa adalah merupakan kafun wa tarkun, wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahadu. Kata beliau di dalam kitabnya, puasa itu adalah mampu mencegah diri kita, dan puasa juga mampu diri kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kata beliau, wa huwa fi nafsihi sirrun, puasa itu wujudnya adalah penuh dengan rahasia yang hanya tahu Allah dan dirinya sendiri. Ana dan keluarganya tidak tahu, saudara dan teman-temannya juga tidak tahu. Mengapa? Karena laisa fihi amalun yushahadu, karena di dalam puasa tidak ada satupun yang bisa diketahui dan bisa dilihat bahwa seseorang dengan puasa salah kaprah. Andai kata ada orang mengatakan orang yang berpuasa itu lemes, tidak. Orang yang berpuasa itu kering bibirnya, tidak. Orang yang berpuasa itu ngeludah melulu, tidak. Itu bisa dibuat-buat. Mungkin dia lemes karena dia sakit, mungkin dia bibirnya kering karena juga memang terjemur, mungkin dia ngeludah melulu, mungkin juga karena penyebabnya penyakit yang lain. Tapi puasa di dalamnya penuh dengan rahasia. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, wassaumu la yarahu illallah, puasa itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Alasannya, fa innahu amalun fil batni fil batin, karena sesungguhnya puasa itu adalah amalun fil batin, adalah amalan-amalan rahasia yang ada di dalam, yang intinya bisabril mujarrad, yaitu kesabaran semata-mata. Oleh karena itu, jadikan oleh kita puasa ini adalah mampu mencegah diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dilarang oleh negara dan norma-norma yang ada. Itu nomor satu.
Kemudian jamaah yang berbahagia, makna puasa hakikat yang kedua adalah annahu qahrun li aduwillahi azza wajal. Bahwasanya puasa intinya mampu mengalahkan musuh-musuh Allah. Mengapa puasa itu bisa mengalahkan musuh-musuh Allah, yaitu syaitan? Mengapa? Alasannya, fa inna wasilatas syaitan asyahawat. Karena sesungguhnya setan bisa mengalahkan kita, bisa menggoda kepada kita, karena kita penuh dengan nafsu, penuh dengan syahwat, syahwat makan, syahwat harta, nafsu kepada wanita, nafsu kepada yang lainnya, di mana nafsunya tidak pernah terkendali, yang akhirnya setan akan mampu menggoda kita karena dengan sebab adanya nafsu yang tidak terkendali. Bahkan Profesor Dr. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan, sesungguhnya nafsu itu akan kuat bil akli wasyurbi, karena sebab banyak makan dan juga banyak minum. Jamaah yang berbahagia, kenapa puasa itu bisa mengalahkan setan? Banyak alasannya. Rasulullah mengatakan dalam salah satu riwayatnya, kata Rasul, kalau Anda ingin mengalahkan setan, coba itu perutmu jangan terlalu penuh-penuh sekalipun dengan halal. Karena kata Rasul, Allah sangat murka, sangat benci kepada manusia sekalipun makanan halal, tapi kalau perutnya sampai penuh, maka Allah murka. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau seseorang perutnya penuh, maka akalnya akan sumpek, ingatnya tidur, akhirnya yurisul pakro, mewariskan kepakiran-kepakiran. Tapi kalau perutnya kosong, akalnya akan cerdas, sampai-sampai dia susah untuk tidur, akhirnya akalnya muter, bagaimana saya harus berusaha mendapatkan sesuap nasi, harus berusaha mencari rizki, dan seterusnya. Bahkan dengan puasa tegas-tegas Rasulullah mengatakan yang bisa mengalahkan setan, karena intinya di samping puasa mengendalikan hawa nafsu, puasa juga kata Nabi akan mensehatkan kita semua. Sumu summa tasihu. Namun perlu saya ingatkan kepada jamaah, zaman sekarang banyak yang salah kaprah. Dia mengira obat dari dokter itulah yang paling mujarab, konsep dan resep dari dokter itulah yang paling jitu, vitamin dan lain sebagainya itu yang paling diandalkan. Ternyata kalau barometernya dari Rasulullah, Nabi kita mengatakan ummud dawa killul akli, sumbernya obat dari segala macam penyakit. Kata Nabi, berusahalah Anda menyedikitkan makan. Oleh karena itu Rasul punya konsep, aku makan jika lapar, aku berhenti makan kalau sebelum kenyang. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam sunnah juga ada sunnah, di dalam puasa ada sunnah, yaitu takjilul fitri. Takjil pengertian maknanya dua, segera tepat waktu kita buka. Yang pertama, yang kedua, sedikit saja itu bukanya, walau bijur imain kata Nabi, sekalipun hanya dengan tegukan, satu tegukan air, au bisalah sati tamarin, atau dengan 3 butir korma. Tapi nyatanya saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita, teman kita ketika buka, dia bukan iftar, dia bukan takjil, dia ngancam, yang akhirnya bukan sehat, bukan membentuk manusia yang sukses, manusia yang bertakwa kepada Allah. Bahkan sebaliknya, manusia menjadi rakus. Kenapa? Karena penyebabnya tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa'lamu anna Allah amarakum biqauli fil Qur'anil Aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa azabil akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la zikrullahi akbar.